Bahkan roh abadi tahu intimidasi. Melihat iblis raksasa belalang pembunuh, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia adalah dewa langit biasa, di hadapan serangan belalang sembah, saya khawatir tidak ada waktu reaksi. Terlihat bahwa di makam para dewa, betapa sulitnya surga abadi untuk bertahan hidup. Saya khawatir itu sedikit jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati dengan kebencian. Meskipun Qin Yichen memiliki beberapa emosi di dalam hatinya, gerakan di bawah kakinya tidak ragu-ragu. Ketika dia bergerak, dia hampir menghindari serangan iblis raksasa belalang sembah. Ketika saya melihat dewa surga yang dapat melarikan diri dari serangannya, iblis raksasa belalang sembah juga sedikit terpana. Tetapi segera, ia menggunakan cakar tajam seperti sabit lagi, siap untuk membunuh Qin Yichen. Bang! Dan pada saat ini, telapak gunung berat kupu-kupu telah jatuh dengan keras di atasnya. Tiba-tiba, iblis raksasa belalang sembah meledak langsung menjadi awan kabut, dan piringan itu menghilang sepenuhnya dengan desisan keras di bagian langit dan bumi ini. Tuan muda hati-hati, Butterfly Chongsan berdiri di depan Qin Yichen setengah langkah. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan Qin Yichen tidak membutuhkan perlindungannya sendiri, untuk menghindari paparan yang terakhir, dia masih seorang penjaga, hanya berdiri di sampingnya. Hanya dalam beberapa napas waktu, tembok kota telah dipenuhi dengan banyak kabut darah berdarah. Tetapi untungnya, pembangkit tenaga listrik yang berani membobol makam para dewa bukanlah tangan yang lemah. Dalam kepanikan singkat setelah itu, mereka segera bertahan. Dan beberapa pembangkit tenaga listrik, selain pertahanan, dari waktu ke waktu meledakkan jalur kekuatan magis, meledakkan beberapa roh abadi sepenuhnya. Situasinya tidak bagus, namun, karena banyak pembangkit tenaga listrik bersukacita, kulit Qin Yichen tampak sedikit bermartabat. Matanya melihat ke arah luar, tetapi saat ini ditemukan di luar kota, jalur siluet setengah terisi, penuh dengan mata, hingga menyebar ke ujung pandangan. Tak terbayangkan, berapa banyak roh abadi ini. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik sekarang berjuang keras, tetapi orang-orang memiliki hati yang berbeda, dan pada menit terakhir, tidak ada yang mau mengungkapkan kartu haul mereka. Dan kegigihan ini, untuk pembangkit tenaga pertahanan, ada banyak konsumsi, saya khawatir. Mereka tidak akan bertahan lama. Mengikuti tren seperti itu, Lin Luosheng mungkin tidak dapat bertahan terlalu lama. Tuan muda Qin, akankah kita membuat rencana lain? Butterfly Chongsan rupanya melihat ini juga, dia mengerutkan kening, dan bertanya di sebelahnya. Tidak, meski ada banyak immortal spirit, ada juga banyak pembangkit tenaga listrik di kota. Apalagi pembangkit tenaga kedua partai belum menembak. Jika mereka ingin datang, mereka tidak bisa duduk dan melihat kota jatuh. Cahaya di sudut mata Qin Yichen melirik ke suatu tempat di tengah kota, lalu menggelengkan kepalanya, berkata. Di sana, Qin Yichen merasakan beberapa nafas yang mengancam. Dalam menghadapi pengepungan roh abadi, tembakan besar suku Yo Ulang dan kelompok bangunan jahat tidak menembak secara langsung. Jelas, mereka ingin menggunakan roh abadi untuk menyerang. City, datang dan konsumsi pembangkit tenaga listrik di kota. Semakin besar pembangkit tenaga listrik di kota, semakin stabil kendali mereka. Bahkan, tidak lama lagi mereka bisa mengeksploitasi pembangkit tenaga listrik di kota, ketika saatnya tiba. Bahkan jika pengisian bahan bakar ini sengaja dilawan, mereka tidak akan dapat mengancam mereka. Tanda seru. Tanda seru. Adapun makam para dewa, meski juga ingin dijelajahi, tidak lebih buruk dari beberapa hari terakhir. Ketika kuli kota hampir kekurangan, pembangkit tenaga listrik mereka juga harus disesuaikan sepenuhnya dengannya, ketika saatnya tiba, dan eksplorasi sebenarnya dapat memutar hasil dengan setengah usaha. Kuharap mereka tidak pergi terlalu jauh. Butterfly Chongsan juga terlihat berpikir, melihat pembangkit tenaga listrik yang menempel di tembok kota dan mati-matian melawan roh abadi. Kata-katanya di mulut hanya bisa diubah menjadi desahan. Yah, anak itu tampaknya adalah tuan muda yang dimanjakan, bahkan dengan penjaga Golden Immortal. Namun, Qin Yichen tidak tahu bahwa ketika kupu-kupu Chongsan menembak dan menyebarkan iblis raksasa belalang sembah, seluruh kelompok mereka telah jatuh ke mata pembangkit tenaga listrik yang mengawasi perang. Nah, biar saya ajari kalian yang belum pernah melihat tuan muda yang manja. Hehe, mengaum. Tapi untuk waktu yang lama, raungan keras dari surga yang mengguncang, menghancurkan bumi datang dari luar tembok kota, dan kemudian nafas yang berdenyut dan sangat kencang mengalir melalui roh yang tidak berkematian. 8 roh abadi lapisan surgawi. Tanda seru. Saat mendengar raungan ini, alis Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Segera, dia melihat bahwa, di tempat yang berdenyut, siluet besar bergegas menuju tembok kota. Siluet ini penuh dengan beberapa ratus zang. Tubuhnya seperti manusia, tetapi memiliki 4 lengan. Di 2 di antaranya, ia memegang tongkat besar, dan lehernya bahkan lebih panjang. Ada 2 kepala muram. Selain itu, dibandingkan dengan roh abadi lainnya, siluet ini harus lebih padat, nafas yang kuat dan ganas,
dan terus-menerus memberitahu para pembela bahwa bukan roh abadi lemah lainnya yang ingin berhenti. Anda harus tahu cara menimbang tubuh Anda dan apakah Anda dapat menanggung tongkat besarnya. Roh abadi Golden Immortal 8 Heavenly Layer. Sial, bagaimana dengan serigala dan raja jahat? Mengapa Anda tidak melakukannya? Bukankah mereka harus membiarkanku mati sebelum mereka datang ke sini untuk mempertahankan kota? Melihat siluet ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang berjuang untuk menopang wajah mereka telah banyak berubah. Jalan raungan berduka bergema di tembok kota. Siapapun yang mengganggu hati, jangan salahkan aku dan buang dia. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik tidak puas, teriakan dingin terdengar tiba-tiba. Saya tidak tahu kapan pembangkit tenaga Batwing itu jatuh di tembok kota utara. Tuan Suening, sangat bagus, kita selamat. Tuan Suening, apakah Tuan Suefutu yang meminta Anda untuk menyelamatkan kami? Tuan, raksasa di depan adalah keberadaan lapisan surgawi 8 keabadian emas. Saya juga berharap orang dewasa itu membunuh makhluk jahat itu, dan saya akan terus mempertahankan kota. Melihat pria Batwing ini, banyak orang rupanya mengenali identitasnya. Segera, seruan kejutan terus terdengar. Namun, mengejutkan bahwa dalam panggilan seperti itu, Suening tidak bermaksud melakukan apapun. Tuan Suening, melihat raksasa itu semakin dekat, seseorang berbisik ragu-ragu. Roh abadi tidak layak ditembak oleh dewa itu sendiri. Pada saat ini, Suening akhirnya berbicara, dan setelah kata-kata itu jatuh, tatapannya main-main, melihat ke arah Qin Yichen di mana seluruh kelompok berada. Tuan Suening, itu adalah roh abadi dari lapisan langit keabadian emas 8. Jika Anda tidak melakukannya sendiri, kemungkinan besar kami akan dilanggar oleh binatang itu. Melihat tatapan mata Suening, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya, tetapi masih berpura-pura sedikit panik, dan berkata kepada Suening. Meskipun terlihat bahwa orang tersebut tidak baik, Qin Yichen masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Saya harap orang ini, jangan lakukan terlalu banyak.